Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menyapa kita sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur dan berterima kasih atas hadirat Tuhan, atas penyertaan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saya dan saudara untuk beribadah berkumpul bersama di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia. Pada saat pagi hari ini saya ingin menghimbau kepada beberapa saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap langkah kehidupan kita dan peribadatan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, seminggu ini Tuhan telah sertai. Berikanlah hatimu, tenangkan jiwamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan sungguh kita angkat pujian ini. Datanglah dengan setiap ucapan syukur. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Luputkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, Bapa yang berkuasa, Kau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, Bapa yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampuni
Tuhan, lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kita sudah membuka kita, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang terindah dan mulia hanyalah dari Tuhan. Kita akan serahkan seluruh ibadah kita ke dalam tangan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah ibadah kita ini seturut dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita angkat pujian ini dan kita akan berdoa. Katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termati dalam hidup ini, ku ciptakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termati di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada tutup tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada bintang tak berlaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Benar Tuhan, hanyalah pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, hanya Engkau Allah kami yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih pada saat pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah. Engkau telah menjaga setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah penyertaan dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Engkau izinkan kami Bapa menikmati setiap rangkaian berkat Tuhan, menikmati kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani, semuanya Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Tiada belasan Bapa, hanya pujian penyembahan terbaik hanya untuk Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah berkumpul bersekutu bersama-sama di gereja-Mu pada saat pagi hari ini. Kami ingin memberikan hati dan pikiran kami, memberikan tubuh, jiwa, raga kami ke dalam tangan. Kami ingin bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terima setiap penyembahan pujian kami Bapa. Begitu juga pada saat pagi hari ini kami ingin serahkan serangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang berotoritas sebagai setiap kehidupan kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini Bapak membawa berkat sukacita. Yang mungkin di mana setiap kami Bapak mengalami problem, mengalami pergumulan Tuhan yang tak dapat kami tanggung, tetapi ketika kami pulang dari tempat ini membawa berkat sukacita surgawi. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa bagi setiap para pelayan Bapak, setiap yang memberikan hati dan pikiran untuk menjadi pelayan pada hari ini. Biarlah Engkau terus berkati Tuhan, Engkau urapi, Engkau layakkan, Engkau sucikan Bapak, agar pelayanan ini agar terus dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah nama-Mu dapat termohon melalui setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian bagi Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dengan sungguh kita katakan, Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Angkat tangannya, katakan Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita. Melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan
baru dicurahkan. Haleluya, ku bersumpah, Tuhan membisu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersumpah, membisu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Oh, amin. Haleluya, kita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Dari awal kita bisa jadi katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah lagi kekasih. Kulihat peristiwa yang terjadi, yang melanggar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, Tuhan membisu kegirangan dan sukacita melimpah. Curahkan, haleluya, ku bersorak. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berhaleluya, ku berhaleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu performance. Ya, mungkin dari nenek kita ingin memberikan kesaksian pujian, mungkin dari keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ingin memberikan kesaksian pujian, mungkin berupa bermain alat musik atau pujian penyembahan. Dipersilahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Bang Harapan kayaknya menyanyi. Ya, mungkin untuk membuka sesi kesaksian performance, mungkin dari Yod ingin memberikan kesaksian pujian. Kepada Yod dipersilakan. Tuhan. Haleluya. Cerita
hidupku, ku kagumi caramu mencintai, sabaran cerita proses hidupku. Titik terendahku tak lagi mengangkat lutut kau akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, dari pembala, para jemaat Tuhan, mungkin dari abang-abang kita, mungkin dari keluarga Bapak Guru. Nah, Pastori mungkin ada yang ingin menyampaikan pujian penyembahan. Lagi? Ya, mungkin jangan ditabung terus. Ya, kalau mainnya jangan ditabung terus ya Bang Wisa ya. Jangan ditabung terus, nanti bisa bulan depan. Jangan ditabung. Sekali-sekali dipecahin tabungannya biar bisa nyanyi di setiap performance ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan puja bagi Tuhan. Sebab Dia hidup dan di akhir pujian Dia nanti kami meminta Ibu Ina Harapan untuk membawa ke dalam doa persembahan kita. Berikan tepuk yang terbaik untuk Tuhan. Katakan Allah, Yesus namanya menyembuhkan bayu kita, obatan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak haleluya,
menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, nebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, oh Kau telah mati, hidup selamanya, dan meminta atas bumi sebagai Raja. Sebabnya hidup ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini, Bapa. Kau telah menyertai kami, Engkau sudah menjauhkan kami dari segala hal kejahatan. Engkau sudah membimbing kami, melindungi kami, Bapa. Kami selalu bersyukur Tuhan atas kebaikan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami selalu bersyukur karena Engkau sudah memberkati segala pekerjaan kami, perjalanan kami, Engkau sudah memberkati ya Tuhan. Kami mengembalikan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan kekuatan berkat bagi kami sepanjang minggu ini. Kami memberikan persembahan kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami memberikan Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang terharu di hadapan-Mu Tuhan. Berkati segala Tuhan yang ada dalam hidup kami lagi. Berkati Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan. Berkati Tuhan Yesus apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang punya segala-galanya. Dan kami percaya Tuhan kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau selalu tercurah dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, dan Engkau berkati dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kolektan saya undang untuk maju ke depan. Sembari kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Dengan sungguh kita akan pujian ini. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
matahari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, tubuh jiwa ragamu tenangkanlah dia, agar setiap nanti apapun yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh hambanya, agar menjadi rema yang baik dalam hati dan pikiran kita, agar kita menjadi berbuah ketika kita pulang dari tempat ini, membawa berkat sukacita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh kita akan pujian bagi Tuhan. Di akhir pujian nanti kami serahkan kepada Bapak Guru. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terbilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh katakan, hati yang terindah, hati yang mulia, hanya Engkau, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini boleh kita ada di hadirat Tuhan. Bahkan yang paling indah adalah ketika berada di hadirat Allah. Ada banyak orang-orang yang di luar sana lebih merindukan, menginginkan pergi ke tempat-tempat yang mungkin katakan mall, tempat rekreasi, dibanding datang di hadirat Allah. Saya yakin hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan karena hati kita yang terus merindukan Allah ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membacakan firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada pagi hari ini. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dan 17, 18. Saya ulang kembali 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Jika sudah mendapatkannya, kita sudah siap, mari kita bersama-sama membacanya dengan bergantian. Bapak Ibu, saya yang pertamanya dan Bapak Ibu kedua dan ketiga nanti kita bersama-sama. Saya akan memulainya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya percaya Bapak Ibu, datangnya kita di sini adalah mengejar yang tidak kelihatan, tapi mengejar yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Artinya Bapak Ibu, kita mengenal bahwa hidup kita selama-lamanya nanti adalah kekal. Hidup adalah hidup yang adalah jiwa dan roh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat temanya sebagai judul perikopnya juga adalah jangan tawar hati. Jadi saat ini kita membahas jangan tawar hati. Hari-hari ini kita melihat berbagai macam hal yang terjadi. Pada minggu-minggu yang lalu kita melihat, kita membaca berita-berita yang sangat fenomenal, yaitu ada seorang istri membakar suami. Dan banyak hal-hal ini ada juga seorang suami membakar istri. Hal ini sangat memang bagi kita, waduh, kok bisa? Jika kita memikirkan hal ini, kenapa bisa akan terjadi? Nah, saat ini Bapak Ibu, bukan semakin baik adanya hidup di dunia ini, tetapi semasa kita hidup ada di kemah kehidupan yang ada sementara di dunia ini, maka banyak tekanan-tekanan yang terus. Karena ditulis di ayat yang di pasalnya yang kelima nanti, firman Tuhan katakan, jadi bukan berarti di dunia ini ada yang indah-indah saja, tetapi ada yang indah ketika kita ada bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memulai dari ayat yang 16. Dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya mencari sinonim kata yang namanya dari kata jangan tawar hati. Arti apa tawar hati? Adalah ciut, takut, khawatir, dan ada lagi yang paling parah dikatakan adalah di situ dia menulis adalah jangan jadi banci.
Jangan tawar hati. Kenapa orang bisa tawar hati? Kenapa orang bisa ciut? Yang tadinya gagah perkasa, akhirnya menjadi tidak ada apa-apa. Karena sesuatu hal yang dihadapi, maka hidup kita akan menjadi ciut tawar hati. Jika kita mengulang kembali sejarah yang dituliskan di 1 Samuel pasalnya yang ke-17 antara Goliat dan Daud. Apakah orang-orang Israel pada zaman itu bahwa bahkan rajanya sendiri menjadi tawar hati? Kenapa? Karena melihat sosok yang hebat besar di hadapan mereka itu Goliat, maka mereka berkata, siapa yang bisa melawan yang besar? Ada sebuah gunung raksasa. Ada raksasa di hadapan mereka, sehingga mereka mengatakan, oh, sebelum kita berperang, kita melihat orang-orang yang begitu besar, maka kita akan hancur. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa melawan Goliat? Hanya seorang yang tidak ada berarti, adalah Daud, yang tidak terhitung di barisan-barisan peperangan saat itu. Bahkan belum terlatih menjadi seorang prajurit. Tetapi dia bisa mengalahkan. Kenapa bisa? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita, bahkan penulisnya juga ketika kita melihat latar belakangnya adalah Paulus, ketika dia hidup di dalam memberitakan, ketika dia dipanggil oleh Kristus, lalu dia mengatakan akan hal ini. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Apa itu lahiriah? Tubuh kami, keberadaan hidup ini, rambut, wajah gantengnya, tangannya, sekalipun itu semakin merosot bahkan hancur, maka apa dikatakan adalah, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Betapa hebatnya iman seorang Paulus, dan kita melihat dia adalah disalib, kepalanya dibawa atau bagaimana, dilempar, dibuang ke laut. Bahkan dia berkata, tetap aku cinta Yesus. Bukankah hari-hari hidup kita juga serasa seperti itu? Ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, lalu kita merasa bahwa kita tidak kuat. Ada tekanan-tekanan terus ada dalam hidup kita. Ditambah lagi dengan tanggung jawab dalam kehidupan. Belum lagi keadaan situasi yang saat ini. Ketika saya membaca lagi yang Detikcom saat ini, Bapak Ibu, penguatan dolar udah 16.400. Bahkan orang-orang di atas sana mengatakan, kalau sampai ke 17 maka terjadi apa? Kita sudah mulai khawatir dan ada ketakutan. Kenapa? Karena akan semakin susah kehidupan ekonomi. Pembelian kita juga semakin susah. Sementara pendapatan hidup kita tidak akan setimpal dengan apa yang kita beli. Ini hari-hari ini, memang pada hari-hari terakhir itulah cara kehidupan. Di dunia ini akan disaring orang-orang yang benar-benar hidup kepada Tuhan. Keinginan semakin banyak. Kita melihat bahwa teknologi yang semakin canggih, produksi yang banyak, begitu indah kita melihat. Lalu kita menginginkan hal itu. Kalau kita tidak menginginkan, maka kita merasa bahkan itu adalah terbelakang. Ada sesuatu keinginan, sementara alat, daya untuk memberi
tidak akan ada keseimbangan, tidak balance, sehingga kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita menjadi ciut. Ada banyak orang karena keinginannya dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatannya sendiri mencapai keinginannya. Tetapi daya yang ada tidak ada. Keinginan tinggi tetapi daya tidak mampu. Yang akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran. Hidup dengan kacau balau. Apalagi kalau hidup mengandalkan diri, kita akan bisa hancur. Tetapi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Apa yang dihadapi hari-hari ini bukan besar bagi orang-orang yang sudah bersandar kepada Tuhan. Apa penderitaan yang kita hadapi ini bukan adalah raksasa yang membunuh, tapi dia datang untuk memberikan kita sesuatu yang bernilai, yang dikatakan adalah membuat dia ada nilai yang mendatangkan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu, orang yang dipukul, orang-orang yang dididik dengan kuat, maka percaya akan hidup dalam hidupnya kekal, kebesar, selanjutnya akan hidup dengan benar. Tetapi orang-orang yang dibiarkan begitu saja tanpa diberikan sebuah tindakan atau hal-hal perintah yang keras, maka merasa dia adalah saat ini dia senang-senang saja. Ada banyak orang kita lihat anak-anak yang dimanja dari kecil, tidak diajar dengan keras, pada akhirnya penyesalan kemudian hari. Begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa ketika ada sesuatu penderitaan dalam kehidupan ini, jangan menganggap adalah sesuatu hal raksasa yang membunuh hidup kita, tetapi katakan dia adalah yang memberi saya kehidupan yang lebih berarti, lebih dewasa, lebih berguna dan mulia di hadapan Tuhan. Ketika saya memahami, kalau dulu di zaman ada batu aki, zaman-zaman lagi viral, saya melihat orang-orang yang membuatnya, yang memolesnya. Ada beberapa bongkahan-bongkahan batu di sampingnya. Kita lihat banyak sekali. Tetapi bongkahan yang besar tidak akan bisa bernilai hanya dianggap batu seperti itu saja. Tetapi ketika dipecah-pecahkan, ditelusuri, dilihat yang mana yang bagus, lalu dipecahkan, dikecil dan dipoles. Walaupun dia tadi yang besar tidak ada nilai, tetapi setelah dipoles menjadi batu cincin yang membuat lebih bagus dan bisa menjadi sebuah permata. Dari proses itu tidaklah gampang menjadi sebuah permata. Batu apapun itu, dia akan memperoleh proses dipecahkan, dipoles berkali-kali, sehingga mengeluarkan kilauan yang indah. Begitu juga dalam kehidupan ini. Jangan menganggap ketika ada sebuah penderitaan datang dalam hidup, menganggap adalah hal yang menakutkan. Inilah yang saya katakan, Bapak Ibu, cintailah penderitaan itu. Jangan musuh dengan penderitaan, tapi cintai. Hanya ketika kita mencintai penderitaan itu, maka kesepadanan antara kita dengan penderitaan tidak akan permusuhan. Ketika dia datang, kita akan bisa ketawa dan tersenyum, mengatakan terima kasih. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di sini, Bapak Ibu.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kekal. Di dunia ini dan di luar sana banyak pernah saya katakan solohi, angin. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu solohi, angin. Bahasa Indonesianya adalah yang mengejar angin. Kita balik. Biar ingat. Seringkali orang tua saya berkata seperti itu dulu ketika saya diam dan saya tidak bisa apa-apa melakukan apa. Dia berkata begitu. Dan orang-orang di luar sana sekarang ini, orang-orang menganggap kita ini orang-orang yang mengejar angin. Karena yang kita kejar bukan apa yang kita lihat. Orang-orang di luar sana, mereka mengatakan mengerja sesuatu hal walaupun dia capek dan begitu capek, dan dia harus mendapatkan hasil. Ada suatu objek, purpose yang bahasa Inggris benar, atau goal yang ada. Ada sesuatu objek yang harus dia lihat dari hasil pekerjaannya. Namun kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak melihat itu. Yang kita kejar adalah yang tidak kelihatan dan kehidupan kekal hidup kita. Kita akan mengejar itu. Maka kita capek-capek. Sebab ketika kita mendapatkan hasil sesuatu apapun, itu bukan pengharapan dan itu bukan suatu iman. Itu yang ditulis di dalam. Nanti kita akan terus baca firman Tuhan. Karena apa yang didapatkan hari ini, kita ada di hadapan kita sudah melihat, itu bukan harapan. Karena apa yang tidak kelihatan dan terus itu adalah pengharapan sampai kedatangan Yesus. Nantinya dia datang di awal. Itulah kita hari-hari ini. Kenapa tidak capek datang ke gereja? Kenapa kita ini harus pagi-pagi sudah ke gereja? Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sebentar lagi pergi ke sana, sebentar lagi melayani di sono. Saya mengingat orang tua saya di umur 60 tahun, 70 tahun sebelum dia meninggal. Bapak Ibu, ini suatu sosok yang membuat saya juga bisa mengatakan wah. Apakah saya bisa seperti orang tua saya? Ceritanya begini. Kalau di gereja, kalau kita di kampung itu adalah kita tidak ada, masih belum bisa jalan ke rumah kita itu tidak bisa dikendarai motor, tidak bisa lewat motor atau mobil, Bapak Ibu. Lalu hanya berjalan kaki dari gereja ke rumah. Kita menempuh 1 kilogram perjalanan. Tapi ketika dia memang sudah tua, ketika hujan, dia berusaha, dia pergi ke gereja. Tidak menghalanginya akan hujan. Dia berusaha sudah pergi ke gereja. Sementara anak-anaknya yang kesekian banyak tidur di rumah karena kesempatan. Wah, ini hujan, enak ini kesempatan. Ada sesuatu hal alasan. Semasa dia bisa kuat, dia akan melangkah pergi ke gereja. Hingga hari ini saya bilang, bahkan orang tua saya bisa enggak saya seperti dia kelak ketika saya umur 60 tahun sampai umur 70 tahun, bahkan sakit pun saya akan ke gereja. Kita yang masih muda seringkali mencari alasan supaya tidak datang ke gereja. Apalagi ada rencana, ada janjian kepada si doi. Itu lebih penting daripada datang ke gereja, Bapak Ibu. Kalau di sini nggak ada. Ini semua yang rajin kepada Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan komunitas kita tentang teman dan sahabat-sahabat kita. Oh, ke sono dulu lebih penting daripada saya ke gereja.
Bapak Ibu, ada beberapa alasan semuanya ada dalam hidup kita. Dan ini memang tujuan dunia ini akan menghancurkan hidup kita untuk mencapai kekekalan hidup itu. Ada keinginan-keinginan dunia, bahkan ada penderitaan akan datang dalam hidup. Memang sudah dituliskan, penderitaan akan semakin menjadi-jadi dalam dunia ini pada hari-hari kedatangan Kristus. Bukan menjadi gampang. Mulai keadaan ekonomi yang kemarin kita merasakan COVID-19, betapa hancurnya hidup kita. Kita yang ada hari-hari ini di sini kita tidak tahu. Tapi orang-orang yang punya investasi yang tinggi besar, mereka sudah mulai goyah. Bukan seringkali saya ngobrol dengan bos-bos, ada teman-teman yang bos-bos saya, mereka sudah mulai kacau balau, pemikiran mereka ke bagaimana itu. Hari-hari ini mereka berusaha, mereka pengusaha, tetapi hal dagang contohnya, dagangan mereka saat ini mereka tidak akan bisa menjual dengan seperti yang dulu. Seakan-akan dagangan mereka sudah dibekukan, sudah tidak bisa berjalan, tidak ada perjalanannya, sudah stay di situ. Lalu mereka bilang apa? Kalau terus-terusan begini, kita akan hancur. Karena mereka mengandalkan hidup mereka dan kekayaan mereka untuk kehidupan mereka. Seorang kaya yang ada di dunia juga, dia akan ada dalam kecemasan dan kekhawatiran tentang kehidupan. Sekalipun sudah triliunan uang, tapi dia bilang, dulu tahun 90-an, dia berkata, saya sudah mulai kolaps dan aku takut akan hal itu akan terjadi bagi hidup saya. Ada sesuatu ketakutan dalam kehidupan siapapun, orang kaya, orang susah yang tidak punya uang. Mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka hidup dalam ciut hati. Mereka lagi tidak punya rasa semangat dalam kehidupan. Mereka hidup dalam tawar hati. Kenapa Bapak Ibu? Tawar hati. Karena mereka mengandalkan kekayaan mereka itu, karena merasa mereka itu itulah yang membuat mereka dalam bahagia. Tapi ingat, kaya raya tidak akan bisa membawa kita. Atau berapapun kita akan punya uang, lalu kita membuat tangga naik kemana ke surga, tidak akan bisa. Tapi banyak orang yang cenderung mencari hal-hal itu, lebih mencari akan hal itu daripada mencari Tuhan. Sehingga mereka tidak ada yang kuat, yang terus setiap hari bagaimana ini, bagaimana ini. Belum lagi peperangan ini yang terjadi terus akan melebar. Israel terus menyebarkan peperangan. Ada persekutuan yang mereka akan Jepang dengan Israel, dengan Korea Selatan, Korea Utara dengan Rusia. Bagaimana kita? Kalau akan terus begitu, dan ini tidak akan bisa dibatasi, karena sudah memulai. Mereka mulai berperang, Bapak Ibu. Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Ada orang bilang, oh silakan aja perang. Ini teman-teman yang tidak tahu menahu kalau di pekerjaan. Baguslah kalau perang, enak. Biarinlah. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak? Seketika tidak ada gas diproduksi dan tidak akan masuk di Indonesia, bagaimana kita memasak? Bagaimana ketika satelit-satelit yang ada namanya tentang media-media ini ditekan satu tombol dan tidak akan berkutik, bagaimana? Saya pernah bilang sama bos, begini Bapak Ibu, bos ini, bos, jangan sombong. Saya bilang, uangmu ada di bank. Dan ketika bank itu tidak beraktivitas dan tidak bisa diproses, bagaimana hidupmu akan bisa makan? Dia bilang, iya benar ya. Uang saya kan di bank. Coba aja saudara,
punya ATM, ambil uang ke bank sekarang. Ketika saat itu tidak bisa diproses dan dipergunakan, bagaimana saudara bisa? Sementara saudara butuh makan. Uang Anda adalah hanya satu ATM. Bisa? Gak ada. Makanya jangan sombong, saya bilang. Hai bos, jangan sombong. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan ini lebih kuat, saya bilang. Walaupun ini orang yang mengandalkan Tuhan, mereka yang akan menguasai dunia. Yang sombong sekali kalian hari ini juga main game. Ketika aja begini, saya lihat anak-anak saya lagi internetnya lagi loadingnya kurang. Saya perhatikan. Saya ini kan orang memperhatikan walaupun saya diam. Tapi di mana-mana saya begitu. Di pekerjaan juga begitu. Akhirnya begitu. Bukankah hal itu yang membuat kita juga seperti itu? Makanya jangan mengandalkan semua teknologi yang canggih-canggih. Jangan mengandalkan apa yang kamu punya. Mari belajar kepada Tuhan, serahkan semua. Orang yang tidak punya uang jangan berpikir, aku. Karena saya harus bilang, ketika saya punya Yesus Kristus dalam hidup saya, maka itu cukup bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi, ini ketika kita membahas firman Tuhan ini, dan dia akan mengajarkan kita, ingat, penderitaan yang ada itu adalah hanya menghapuskan keinginan-keinginan dunia itu. Ini adalah firman Tuhan ini. Ketika saya mendalaminya, ini akan menghancurkan kehidupan yang kita andalkan. Tentang tubuh, jasmani yang kita andalkan, penderitaan akan datang. Itu menghancurkan, mengisikan, dan supaya lahiriah kita akan semakin diperbaharui dan diperbaharui. Lebih baik. Makanya ada banyak orang yang punya uang, hidupnya sembrono, angkuh, sombong. Karena kenapa? Karena lahiriahnya tidak ada sama sekali. Lahirnya lebih kuat dan batiniahnya tidak ada. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasih. Tidak takut pada dosa. Tetapi ingat, ketika terjadi hal ini dalam hidup kita, ini hanya datang untuk membentuk pribadi hidup kita dan untuk mewujudkan apa tujuan Kristus datang di dunia ini. Hanya satu, adalah supaya semua orang akan hidup dipenuhi dengan batinnya yang lebih penuh dan diisi oleh Tuhan itu. Apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup, jangan kendor, jangan tawar hati, jangan takut. Oh, ini tidak bisa. Oh, ini nggak bisa. Banyak hal yang saya pergumulkan dalam hidup saya tentang kehidupan ini. Dan semakin lama makan semakin bertambah-tambah. Sehingga saya bilang, oh ini saya dikutuk apa? Atau saya percaya dengan orang-orang, ada kepercayaan di luar sana adalah karena dilahirkan kembali. Apakah karena saya dulu itu sudah lain beribu-ribu tahun yang lalu dan saya dilahirkan kembali, maka inilah yang terjadi dalam hidup saya. Itu saya berpikir begitu, karena ada adalah kepercayaan tentang hal itu, tapi tidak. Hal inilah yang membuat kita adalah kita bangkit dan menjadi kuat sebab kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bukan karena dulu-dulu, bukan, Bapak Ibu. Tapi dia akan memproses dan terus mengikis kehidupan duniawi itu. Dihapus, disisihkan. Sama seperti emas perak yang dilebur. Dia akan menyisihkan hal-hal yang tidak berguna dan diambil yang sesungguhnya. Apa itu? Emas yang murni tersisa di dalam. Dan dia bisa kita lihat yang mana yang murni, mana juga yang tidak. Hidup itu seperti itu sebenarnya. Ketika ada berbagai masalah, ketika kita merenungkan, oh aku tidak punya apa-apa, oh sebenarnya saya ini, saya ke gereja, tapi saya hidupnya seperti, oh saya melayani, kok saya seperti itu. Tidak sebenarnya Bapak Ibu. Ini akan memperbaiki batinnya, rohani jiwa.
kita, roh kita akan semakin diperbaharui hari ke hari, akan semakin sempurna sama seperti Dia yang telah memberi itu sendiri. Bapak Ibu, saya menulis, ini bukan saya menulis, ada perkataan yang mengatakan adalah kebahagiaan yang terbesar adalah hanya ketika kita melewati penderitaan itu sendiri. Tidak ada nilai yang lebih besar dalam kehidupan ini yang berbahagia hanya ketika kita lepas dari satu jenis penderitaan kita lewati. Ketika kita melewati hal itu, maka percaya itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan lebih lagi ketika kita hidup hanya ketika dipenuhi dan hati batinnya yang diperbaharui hari ke hari semakin hari. Itulah kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, nggak usah terlalu ngeyel, nggak usah takut dan menjadi tawar hati, tidak ada guna. Karena itu hanya membuat kita tidak akan semangat, termotivasi untuk berdoa, termotivasi untuk melayani, termotivasi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup, percaya ada hal yang indah di balik itu. Roma 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan, saya baca, bisa ditayangkan? Mas? Saya mau bacakan. Roma 8 ayat 28 dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan ringan yang hari ini kita dapatkan, percaya ada nilai di balik, ada guna, ada manfaat dari di balik semuanya itu. Jangan tawar hati, jangan ciut, jangan hilang semangat, tetap nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Tuhan sanggup menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, itulah firman Tuhan pada pagi hari. Kita menyanyikan sebuah lagu, banyak perkara yang tak dapat diuraikan. Nanti akhir lagunya nanti saya serahkan kepada Pak Gembala. Mari kita nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mari sambil merenungkan akan firman Tuhan Bapak Ibu, kuatkan hati kita, jangan sering-sering lemah, karena memang dunia ini sedang mau menghancurkan kita. Apalagi orang yang sudah mengatakan, aku cinta Yesus, aku ikut Yesus, I will follow Jesus. Dan nanti kembali ke belakang itu maunya seperti Perkara
Engkau Allah yang sungguh mengerti kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengerti kehidupan kami. Sahabat sejati kami sekalipun, pasangan hidup kami sekalipun, tidak ada yang bisa mengerti kami sebagaimana Engkau mengerti kami, Bapa. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan perhatian Tuhan bagi kami. Hingga saat ini di tempat ini, kami boleh menikmati setiap persekutuan dengan Engkau. Kami boleh bisa menikmati setiap pelayanan kami, Tuhan. Kami boleh menikmati setiap puji-pujian kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik dan baik bagi kami, Bapa. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan hingga saat ini, Bapa. Segala sesuatu itu akan sia-sia jika kehidupan ini direnggut oleh penyakit, kuasa maut, Tuhan. Tapi justru Engkau melindungi kami dari hal-hal yang mengganggu kehidupan kami. Hingga saat ini, Tuhan Yesus, kami boleh ada di hadapan Tuhan sebagaimana kami ada, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dengan kesehatan yang sempurna. Engkau boleh berikan bagi kami untuk bisa kami memuji memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Engkau Tuhan Yesus telah melawat kami lewat firman. Firman Tuhan yang begitu indah, Bapa. Engkau kembali Tuhan Yesus memberikan kami suatu kekuatan, Bapa. Karena Engkau telah mengetahui jauh sebelumnya bahwa dunia ini akan terlalu besar godaannya bagi setiap anak Tuhan. Bahwa dunia ini terlalu besar kekuatannya, Tuhan Yesus, untuk menghancurkan setiap kehidupan orang-orang yang ada di dalam bumi ini, Bapa. Termasuk kehidupan anak-anak Tuhan pun, jika tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka dunia ini dengan segala kelicikannya akan menghancurkan kami, akan menggoda kami, dan akan membawa kami ke dalam kehancurannya. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini bahwa kami janganlah sampai tawar hati, jangan sampai kami ciut, jangan sampai kami lemah, Tuhan, untuk menghadapi dunia ini. Dunia ini akan berlalu dengan segala kelicikannya, dengan segala kejahatannya. Maka pada saatnya nanti Tuhan Yesus, Engkau akan menghancurkan bumi ini. Langit lama, bumi lama Engkau akan hancurkan, dan Engkau nanti akan menggantikannya dengan langit baru dan bumi yang baru, Tuhan Yesus. Engkau menghancurkan langit lama, bumi yang lama ini, Tuhan, karena sudah penuh dengan kejahatan, sudah penuh dengan kuasa dosa, Tuhan. Dan Tuhan melihat, maka langit lama dan bumi lama ini tidak lagi perlu dipertahankan dan tidak bisa dipertahankan. Maka pada saatnya nanti Engkau akan menghancurkannya, Bapa.
Engkau akan menghancurkannya bersama-sama dengan orang-orang yang jahat. Dan Engkau akan menciptakan langit baru dan bumi baru, Tuhan Yesus, dengan ibu kota Yerusalem baru. Dan kami nanti ada di situ, Tuhan Yesus, orang-orang kudus. Itulah kerajaan surga itu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saat ini Engkau telah memproteksi kami dari kuasa dunia yang lama ini, Tuhan. Engkau telah memproteksi kami, Tuhan. Dengan Engkau, Tuhan Yesus, selalu menggerakkan hati kami untuk datang bisa bersekutu dengan Engkau, untuk bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami tawar hati, Tuhan Yesus, oleh karena kuasa dunia ini. Jangan kami tawar hati, Tuhan Yesus, oleh karena seolah-olah dunia ini mematahkan semangat kami. Jangan kami tawar hati, Tuhan Yesus, oleh karena kami dikucilkan di mana-mana, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan hari ini, Kau memberikan kami suatu kekuatan bahwa dalam kelemahan kami itu Tuhan ada, dan Tuhan memberikan kami kekuatan hingga kami boleh menaklukkan dunia ini, Tuhan. Dan tiada satupun nanti dalam dunia ini yang tidak bertekuk lutut untuk menyembah Tuhan, yang tidak bertekuk lutut untuk memuliakan Tuhan. Semuanya nanti akan bertekuk lutut. Semua lidah mengaku bahwa hanya Yesuslah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan betapa bahagianya jika setiap orang nanti akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan mengangkat mereka, Engkau akan membawa mereka di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapa Guru kami, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini untuk menyampaikan firman. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, urapi hidupnya Tuhan. Dimanapun Engkau pakai dalam pelayanan, Tuhan pakai dia luar biasa. Biarlah kiranya lewat mulut hamba banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan di tangan-Mu pelayanan kami di tempat ini. Berkati kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan, khususnya hamba-Mu sebagai gembala sidang, juga Tuhan Yesus, pendeta, guru, dan seluruh pelayan-pelayan altar di tempat ini Engkau berkati. Biarlah kiranya Engkau tetap berikan kami kesatuan hati, unity Tuhan, kebersamaan, kesatuan untuk bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami fokuskan hati hidup kami hanya untuk melayani Engkau. Berkati juga Tuhan Yesus seluruh para pelayan pada hari ini Tuhan, mulai dari usher, singer, worship leader, pemain musik, infocus, kolektor, juga para pendoa Tuhan. Lebih-lebih hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati kami. Bila kiranya semua yang telah kami kerjakan hari ini, pelayanan-pelayanan telah kami lakukan hari ini, biar kiranya itu merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana penyembahan seorang Habel Tuhan Yesus akan menyenangkan hati Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus penyembahan kami dan pelayan-pelayan kami hari ini naik berupa dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan hari ini yang telah hadir. Tuhan, Engkau berkati mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak muda, Engkau berkati Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan Yesus ikat mereka, ikat kami semua dalam tali kasih-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami. Kami telah mengambil keputusan menyatukan hati untuk digembalakan di tempat ini. Dan kami Tuhan Yesus menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk bisa menyampaikan Injil keselamatan kepada semua orang Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kami doakan di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Engkau pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Dan bagi mereka yang berhalangan hadir pada hari ini, Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Jika dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Jika dalam keadaan jatuh, Engkau angkat Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan masalah, Engkau datang melawat mereka sebagai solusi atas segala permasalahan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayanan kami sepekan Bapak, mulai dari ibadah hari Jumat, ibadah hari Sabtu, Pemuda, dan ibadah hari Raya, hari Minggu. Tuhan kami serahkan di tangan-Mu. Bila kiranya ibadah kami sepekan ke depan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jauhkan kami dari berbagai mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah, atau hal yang mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa berdoa buat anak Tuhan telah memberikan persembahan
Berikanlah tangan-tangan telah berikan persembahan. Engkau berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka Tuhan. Bila kiranya persembahan telah diberikan, boleh dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini. Berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negeri kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami, para legislatif, yudikatif, eksaminatif, eksekutif, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai kepada RW RT. Tuhan Engkau berkati Bapak. Mereka para pemimpin bangsa yang telah Engkau pilih. Bila kiranya berikan mereka hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan di negeri dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi pada bulan Oktober akan ada pelantikan pimpinan tertinggi kami di negeri ini, presiden dan wakil presiden. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biarlah kiranya dalam mereka terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden di negeri ini, semakin ada ketentraman di negeri ini Tuhan Yesus. Semakin ada keadilan di negeri ini Tuhan Yesus. Semakin ada kejujuran di negeri ini. Semakin ada integritas di negeri ini Bapak. Tuhan Yesus, satu hal permohonan kami, biarlah kiranya kami anak-anak Tuhan mendapatkan kebebasan di dalam menjalankan setiap ibadah-ibadah kami. Dan bila kiranya dalam kehadiran kami juga, negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, maka kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya undang kita semakin berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan pujian buat Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan malu-malu, tepuk tangan buat Tuhan. Jangan cari di hadapan Tuhan. Ya, muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi puji Tuhan. Sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, kita akan dengarkan jadwal sepekan. Tanggal 30 Juni sebelumnya
saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan, preacher, pemain musik, seluruh Infocus, kamera juga, Aser. Biarlah Tuhan terus tambahkan berkatnya melimpah dan pelayan itu semakin diberkati. Kita akan dengar jadwal sepekan Minggu 30 Juni 2024. Worship leader Bapak Guru, singernya Ibu Yeni dan Dasman, asyarnya keluarga pimpinan jemaat, Infocus Devan, kolektan Piniel, preachernya Bapak Pendeta PR Harefa, musik Dedi, doa persembahan Ibu Yeni, dan doa penyerahan Ibu Esmendrova dengan keterangan sharing live. Jadi jika Bapak Ibu ingin bersaksi bagaimana kehidupannya selama sebulan ini diberkati oleh Tuhan, atau mungkin ada problem atau pergumulan yang sedang dialami, boleh disampaikan di minggu depan, di ibadah minggu kita minggu depan. Dan ibadah kita juga hari Jumat tetap di jam 7:30, boleh diberikan waktunya, disempatkan waktunya bagi Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah kita di hari Jumat. Untuk jadwalnya mungkin akan di-share melalui WA grup gereja. Dan untuk pemuda tetap di jam 7 di hari Sabtu. Mari teman-teman pemuda, teman-temannya, saudaranya, agar bisa beribadah bersama, bertumbuh bersama, meningkatkan keimanan kita untuk mengenal siapakah itu Yesus kita dan bagaimana kita memuja dan menyembah Dia. Mungkin itu saja pengumuman. Apa lagi Bapak? Mungkin itu saja pengumuman dari tim pelayan. Kita akan bersama-sama dan memberikan persembahan ketiga. Kita akan pujian bagi Tuhan sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan yang hidup.